抱きしめた心のコスモ熱く燃やせ奇跡を起こせ傷ついたまんまじゃいないと誓い合った遥かな日が Say say yeah so long in Paris Say say yeah 今こそ羽ばたけHalo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Melanjutkan pada part sebelumnya, di mana Somaya memilih berpisah dengan rombongan, sedangkan Koga dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka telah sampai di sebuah tempat yang bernama Goroho, dan tak selang berapa lama Haruto pun akhirnya muncul lagi setelah selesai ngantar paket COD. Ternyata tempat tersebut adalah kampung halaman Ryuho, bahkan mereka bertemu dengan ayahnya Ryuho yaitu Shiryu. Akan tetapi ia hanya bisa bersemedi karena sudah kehilangan 5 panca inderanya. Bahkan untuk melatih Ryuho saja, Shiryu hanya bisa menggunakan kosmonya. Tak lama berselang muncul Sunre yang tak lain adalah ibu dari Ryuho. Sehingga Koga kemudian menanyakan keberadaan dari anaknya itu. Lalu Sunre menjelaskan kalau Ryuho sudah pergi ke air terjun Ryoga, di mana itu juga merupakan tempat untuk reruntuhan selanjutnya. Sementara itu, Ryuho yang sedang dalam perjalanan tahu kalau Koga dan kawan-kawan pasti akan menyusulnya. Sehingga ia pun membuatkan jalan agar mempermudahkan perjalanan mereka. Center the best lah ini kayak bapaknya. Singkat cerita, Ryuho akhirnya sampai di air terjun Ryoga yang rupanya dijaga oleh Sen Perak bernama Mirfak. Mirfak ini ternyata mewarisi jubah Sen Perseus dengan perisai Medusa di tangannya yang dulu pernah dikalahkan oleh Shiryu. Bahkan ia pun tahu kalau Ryuho adalah anak dari Shiryu sehingga ia mau membalaskan dendamnya. Oh iya, di sini nggak dijelaskan ya apa hubungan Mirfak dengan Sen Perseus sebelumnya. Kemudian Ryuho pun gak bisa berbuat banyak saat harus menghadapi si Mirfak ini. Beruntung saat ia akan di-fatality, Koga dan kawan-kawan pun akhirnya datang, namun tetap aja mereka masih kesulitan untuk melawannya. Kemudian saat mereka akan melakukan combo fusion, dengan tega Mirfak ini menggunakan perisai Medusanya sehingga merubah Koga dan kawan-kawan menjadi batu. Melihat itu, Ryuho pun sangat marah dan berusaha kembali menyerangnya. Namun tetap aja Ryuho gak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu, kita diperlihatkan masa kecil Ryuho saat berlatih dengan ayahnya melalui telepati kosmo. Dan ternyata, Shiryu juga memiliki luka yang sama seperti yang dimiliki oleh Andromeda. Lalu setelah mengingat itu semua, Ryuho kemudian meningkatkan kosmonya, lalu berhasil menghancurkan perisai Medusa dan membuat Mirfak akhirnya KO. Anjir, lemah banget sih, kalah sama bocil. Setelah itu, perlahan Koga dan kawan-kawan kembali menjadi normal. Akan tetapi, mereka masih bingung bagaimana untuk masuk ke inti reruntuhan tersebut. Kemudian, Shiryu mengirimkan seperti kristal kosmo kepada mereka yang ternyata itu adalah jubah emas Libra. Di mana jubah tersebut rupanya sudah diwariskan Roshidoko kepada Shiryu. Kemudian Ryuho mengambil salah satu senjata dari jubah tersebut dan berhasil menemukan jalan masuk ke inti reruntuhan itu. Singkat waktu, Ryuho dan Arya berhasil menghancurkannya dan mendapatkan kristal kosmo berelemenkan air. Akan tetapi tak lama berselang, muncul seorang pria bernama Genmu yang meminta jubah emas Libra tersebut. Tentu saja mereka pun menolaknya, namun entah mengapa jubah Libra itu malah dengan senang hati datang menghampiri Genmu. Lalu merasakan kosmo milik Shiryu, Genmu pun memilih untuk pergi saja dan meminta Koga dan kawan-kawan untuk datang aja ke tempatnya apabila ingin mengambil kembali jubah emas tersebut. Setelah kejadian itu, terlihat Ryuho dan kawan-kawan yang berpamitan dengan Shiryu dan juga Sunre untuk kembali melanjutkan perjalanan.
Di tengah jalan, Haruto kembali memilih untuk berpisah dulu dengan Koga dan kawan-kawan, yang mana kali ini Ryuho malah mau ikut dengannya. Sementara itu, Koga dan kawan-kawan akhirnya sampai di sebuah tempat untuk mencari reruntuhan yang terakhir. Berpindah dulu ke Eden yang kembali mengingat masa kecilnya saat dibawa oleh seorang wanita bertemu dengan Mars dan mengatakan kalau itu adalah ayahnya. Lalu Mars pun mendoktrin Eden untuk membantunya menciptakan dunia baru yang katanya lebih damai. Ia pun juga menjanjikan Eden kalau ia akan dijadikan seorang raja di dunia baru tersebut. Eden yang saat itu mungkin masih polos, cuman bisa iya-iya aja. Kemudian datang seorang pelayan yang mengatakan kalau Sonia sudah kembali dalam keadaan terluka setelah melawan Koga dan kawan-kawan. Mendengar itu, Eden merasa marah dan mencoba bertemu kakaknya untuk pamit pergi melawan Koga dan kawan-kawan. Awalnya, Sonia sempat melarangnya, namun Eden gak peduli dan tetap aja mau pergi. Di sisi lain, terlihat Mas bersama Madea dan juga Athena sedang berada di sebuah tempat yang sepertinya bukanlah di bumi. Kembali lagi ke Koga dan kawan-kawan yang sampai di sebuah danau yang menurut Arya danau itu tidak lagi memiliki cahaya kehidupan. Bahkan bunga di sana pun entah mengapa kok pada melebur. Lalu Arya mengeluarkan kosmo cahayanya yang membuat bunga di sekelilingnya menjadi hidup kembali. Setelah itu, Arya merasa sangat senang selama bersama dengan Koga dan kawan-kawan karena sedari kecil ia hanya dikurung di dalam sebuah kastil. Saat malam semakin larut, Arya kembali menghidupkan bunga-bunga di sana yang disaksikan oleh Koga. Dan ternyata kosmo mereka bisa saling beresonansi karena sama-sama berelemenkan cahaya. Lalu muncul sambaran petir yang membuat Yuna terbangun sehingga Koga pun berusaha untuk melihatnya. Akan tetapi setelah Koga pergi, tiba-tiba Eden muncul dan berusaha mengambil Arya kembali. Dengan mati-matian, Yuna berusaha melindungi Arya, namun ia ternyata bukanlah lawan yang sebanding dari si Eden ini. Lalu Koga pun kembali untuk membantu dan disinilah mereka tahu kalau Eden ternyata anak dari si Mars. Dengan perasaan sangat marah, Koga mencoba melawan Eden, namun hasilnya sama aja kayak Yuna. Bahkan jurus Pegasus Ryuseiken aja dengan santuy Eden bisa menghindarinya. Setelah itu, Eden berbalik menyerang Koga habis-habisan yang mana itu membuat Arya nggak tega dan terpaksa mau ikut bersama dengan Eden. Melihat itu, perasaan Koga pun hancur lebur karena kembali nggak bisa melindungi orang yang ia sayangi. Kemudian, Yuna berusaha menenangkan Koga, namun ia malah marah-marah nggak jelas. Berpindah ke Arya yang kembali dikurung di sebuah ruangan oleh si Eden. Lalu saat ia bertemu dengan Mars, ia mulai sedikit ragu dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya itu. Kemudian Eden meminta agar Arya juga memimpin dunia baru bersamanya nanti dan sedikit memberi kebebasan kepada Arya. Akan tetapi permintaan itu ditolak oleh ayahnya dan Eden lagi-lagi cuma bisa nurut aja. Kembali lagi ke Koga yang sudah puas marah-marah sehingga Yuna kemudian membawanya ke sebuah lembah ratapan. Lembah itu adalah tempat di mana Arya berjuang melawan dirinya sendiri sampai akhirnya berhasil mendapatkan jubahnya. Lalu ia pun terpaksa memukul Koga karena mulai menyerah dan minder dengan kekuatan besar yang dimiliki oleh Eden. Bahkan karena itu jugalah yang membuatnya nggak bisa melindungi Athena dan juga Arya. Lalu karena capek mendengar bacotan Yuna, Koga pun kemudian masuk ke lembah tersebut. Akan tetapi tak lama berselang, es di sana hancur dan membuat Koga jatuh ke dalamnya. Berpindah dulu ke Arya yang sedih sambil memandangi sebuah anting, di mana anting itu ternyata adalah pemberian Eden semasa kecil. Kemudian Eden pun muncul dan mengatakan kalau dunia baru akan selesai, di mana mereka akan memimpinnya bersama. Akan tetapi, Arya malah teringat masa-masa bersama dengan Koga dan kawan-kawan yang mana itu membuatnya senang. Lalu sambil memasangkan anting, Eden meminta Arya untuk melupakan itu semua dan sepertinya Eden ini naksir dengan Arya. Kembali lagi ke Koga yang terbangun setelah jatuh ke dalam sebuah es. Di sana ia bertemu seorang pria yang kita tahulah dia itu siapa.
Ya, dia adalah Hyuga, sang Sen Angsa. Sama halnya seperti Yuna, Hyuga juga menganggap kalau Koga ini terlalu gampang menyerah sehingga ia nggak akan mampu untuk melindungi siapapun. Lalu dengan sok gayanya, Koga malah pamer dengan memperlihatkan Cosmo yang ia miliki. Akan tetapi Hyuga mah be aja melihatnya, bahkan ia juga sanggup menangkis Pegasus Ryuseiken meskipun memiliki luka kegelapan di tubuhnya. Setelah itu, Hyuga berbalik memperlihatkan Cosmonya yang jauh lebih besar dibandingkan milik Koga. Kemudian demi menguji Koga, Hyuga pun menyerang dengan jurus andalannya yaitu debu-debu intan yang mana itu hampir saja membuat Koga modar. Beruntung berkat Cosmonya yang saling terhubung dengan Arya, Koga pun akhirnya berhasil membangkitkan Cosmo yang lebih besar dan kemudian pergi meninggalkan Hyuga. Setelah itu, ia pun bertemu dengan Yuna kembali dan sudah siap untuk melanjutkan perjalanan. Sementara itu di sisi lain, Arya tiba-tiba meminta Eden untuk membawanya ke reruntuhan terakhir yang mana itu tentu membuatnya terkejut.